Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku, selamat pagi. Pagi ini kita masih ingat atas firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, artinya kurang lebih demikian, bahwa tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kamu akan dikembalikan di hari kemudian. Sahabatku yang terkasih, bahwa cara Allah menyayangi kita bukan dengan cara meringankan masalah kita, tapi dengan menguatkan jiwa kita, sehingga sehebat apapun masalah kita akan tetap bisa bertahan dan kita tidak akan pernah menyerah. Cara Allah menyayangi kita juga bukan dengan mengurangi beban yang kita pikul, tapi dengan mengokohkan pundak kita sehingga kita mampu memikul beban yang diamanahkan pada kita. Cara Allah menyayangi kita mungkin dengan tidak memudahkan jalan kita menuju sukses, tapi dengan kesulitan yang kemudian baru kita akan sadari nanti ketika kita mencapai kesuksesan itu, bahwa kesulitan akan membuat kita semakin berkesan dan kita akan tampil menjadi orang-orang yang istimewa. Hidup butuh masalah supaya kita punya kekuatan. Hidup butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Hidup butuh air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Sahabatku yang terkasih, hidup juga butuh celaan yang kita tahu bisa menghargai itu. Hidup juga butuh tertawa supaya kita tahu bagaimana mengucap syukur. Hidup juga butuh senyuman yang kita tahu supaya kita punya cinta. Hidup juga butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Allah menciptakan luka, bahwa luka untuk sembuh tidak semuanya bisa sembuh. Demikian juga Allah juga menciptakan luka untuk bisa disembuhkan. Kalau kita menyadari akan itu dan kita bisa menerima semua hal itu dengan keikhlasan kita, maka itu adalah hadiah terindah dari Allah kepada kita. Berbahagialah pada takdir yang kita bisa menerima dengan tulus, yang ini akan mengajari hati kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita merasa demikian, maka alangkah indahnya hidup ini dengan selalu bersyukur dan bersabar. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh seorang ahli, yaitu Imam Syafi'i. Pada suatu ketika beliau berkata, "Wahai Abi Abdillah, yang manakah lebih utama antara orang yang diberikan kemapanan atau orang yang diberikan cobaan?" Seseorang tidak akan memberikan kemapanan sebelum ia diberikan cobaan. Sesungguhnya Allah memberikan cobaan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW tatkala para rasul itu bersabar. Maka itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Maka janganlah ada seorang yang menganggap dirinya sama sekali tidak akan mengalami pedihnya ujian. Karena dengan ujian ini kita akan bersabar dan akhirnya kita akan memperoleh kemapanan dalam hidup ini. Demikian yang tak kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.